Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kalau kalian ingin nonton di part yang kalian mau nonton, boleh dipakai timestamp-nya ya guys. Tapi kalau misalkan kalian nggak, tonton sampai habis. Terima kasih. Pada video kali ini, gue akan mencoba untuk mereview atau ibaratnya apa yang gue mikir tentang pertaruhan cinta. Karena kemarin pada tanggal 5 Oktober 2025, gue berkesempatan untuk menonton Shonichi dari project setlist original JKT48. Oke, jadi pertama-tama kita setelah show itu dikasih ini ya. Dan di sini itu ada ceritanya JKT48 itu memberitahu kita tentang apa aja sih yang ada tampil di lagu-lagunya gitu guys. Jadi ada X1, ada X2, X3, X4 gitu. Jadi ini sesuai sama unit songnya. Tapi kita bahas ini nanti guys, karena gue akan bahas dulu perspektif gue tentang apa aja sih dari dalam lagu-lagu ini pertama gitu. Pertama kita mulai dari Kageana. Kageananya itu udah jelas, kita semua tahu global center dari pertaruhan cinta ini. Dan di sini global centernya adalah Christy gitu kan. Oke, dari lagu pertama sampai lagu keempat. Jadi karena di sini itu adalah ada 4 act, jadi gue juga akan berusaha untuk menjelaskan secara act tersebut atau yang dibatasi oleh MC gitulah intinya. Jadi mulai dari 4 pertama dulu, oke? Let's go. Yang pertama ada Go and Fight. Yang lagu kedua ada Wish You. Yang ketiga ada City Light. Dan lagu keempat adalah Bunga Akan Mekar Suatu Saat. BTW 4 lagu ini bisa kalian dengarkan di YouTube JKT48. Udah ada lirik videonya guys. Jadi kalian bisa menilai sendiri betapa bagusnya lagu-lagu tersebut. Karena menurut gue lagu-lagu pertaruhan cinta ini semuanya itu bagus. Oke. Jadi dari 4 lagu pertama itu adalah Go and Fight, Wish You, City Light, dan Bunga Yang Akan Mekar. Ini itu menurut gue lagunya energik, yang dimana setiap center dari lagu tersebut itu ganti-gantian. Jadi nggak cuman global centernya aja yang tampil terus gitu guys. Jadi semuanya itu tampil. Nah, formasinya itu 12 orang. Lagu-lagu ini juga menurut gue mirip kayak lagu-lagu 4 awalnya TWT atau Sambil Menggandeng Erat Tanganku, karena ceria dan juga energik. Ibaratnya kalau misalkan kita mau coba asal nyambungin ke pertaruhan cinta ya, dia nih kayak senang-senang tentang ketemu sama orang yang dia suka lah gitu, tipenya dia gitu, intinya kayak gitu loh. Terus masuklah ke MC. Nah di sini MC-nya itu ada gimmick baru guys, yang namanya itu Lucky Card. Jadi sebelum show itu fans-fans dibolehkan untuk menulis pesan-pesan yang akan dibacakan di dalam teater. Bedanya biasanya tuh kita bakal dibacain saat MC ketiga atau enggak saat MC kedua, dimana harusnya baca live tweet dan juga baca pesan-pesan. Nah kalau ini dibalik guys, jadi di awal itu udah ditaruh pesan-pesan ini untuk dibaca di awal gitu. Jadi kemarin tuh banyak banget ada pertanyaan-pertanyaan yang menurut member juga itu harusnya bisa dijawab di akhir. Emang mungkin fansnya juga ngira itu di akhir, tapi ini di awal. Oke, lanjut ke act 2 atau unit song. Nah ini sebelum gue jelasin unit song apa aja, gue mau ceritain bahwa menurut gue unit song ini adalah ekspresi dari seseorang yang emosinya tuh naik turun tentang hubungan mereka gitu, hubungan dua orang ini gitu loh. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Itu adalah Die. Menurut gue lagu Die ini lucu dan juga gemes. Ibaratnya tuh kayak tsundere versi aslinya. Dia itu kayak suka sama seseorang tapi lagi PDKT nih, jadi kayak aduh pengen tapi kayaknya belum gitu loh. Nah untuk lagu kedua itu adalah Sahabat atau Cinta. Ini adalah momen lagu ketika lu udah deket sama orang, entah itu dari gebetan lu atau mungkin emang udah sahabat lu, yang udah intensitasnya tuh intensitas banget, sampai akhirnya lu mikir kita ini sedekat ini udah sahabatan tapi gue pengen lebih. Tapi bisa nggak ya gitu? Ibaratnya kebimbangan itu yang terjadi di sini. Kebimbangan yang ditawarkan di sini. Untuk yang ketiga itu adalah Onyx. Dia ini koreonya itu bagus. Koreonya itu ini lebih gimana? Lebih mengandalkan koreo dibandingkan lirik menurut gua. Tapi kalau misalkan gua lihat di video liriknya JKT, ini tuh kayak udah mulai ke tahap pasrah. Alias kan di unit song pertama udah Die, dia itu kayak menggebu-gebu. Setelah itu di unit song kedua Sahabat atau Cinta, dia itu mulai kayak bimbang nih mau lanjut ke serius atau tetap di sahabatan.
Dan di lagu ketiga ini, kebimbangan itu makin terjadi dan malah makin nurun. Jadi kayak kalau nggak bisa, gue nggak bisa milikin lu lah gitu. Kalau nggak salah ya, kalau misalkan ini dari perspektif gue. Ditambah lagi, lagu penutup dari unit song. Jadi unit song cuma ada 4 guys. Lagu penutup dari unit song adalah Perci Kecil. Yang kalian tahu sendiri liriknya gimana kan? Liriknya itu lebih ke arah ada harapan yang kecil tapi menuju harapan yang kecilnya tuh bener-bener kecilnya tuh menuju ke bawah gitu. Kecilnya itu menuju ke nol. Kecilnya itu menuju ke lu nggak bakal bisa dapetin orang ini gitu guys. Jadi sedih kan? Tapi kalau di Bernadi atau di lagu aslinya itu kan dibikin temponya happy dan juga seneng. Nah sementara di teater ini temponya dibuat lebih slow dan lebih sad atau lebih sedih dengan makna yang lebih didalamin. Apalagi ini shout out juga ya kepada satu member ini, Freya, itu kan jadi sentral ya. Dia itu membawa ini dengan emosi yang dapat. Jadi orang yang nonton itu bisa merasakan emosi yang ditunjukkan di lagu ini Perci Kecil, dimana kita tuh udah bersama, kita udah banyak sekali masalah tapi kayaknya kok kita nggak bisa ya, apakah bisa ya untuk mencapai satu ini, tapi kayaknya nggak bisa, jadi kayak menuju ke nol gitu guys. Nah jadi menurut gua ini juga salah satu agak gua aneh ya dari setlistnya ya, karena kok unit song 4. Tapi walaupun gitu, kalau misalkan kita ukur dari X1 dan X2, ini tuh berbeda banget ya. X1 itu kita mainin dengan energik dan juga happy, semuanya happy. Dari 1 sampai 4, lagu 1 sampai lagu keempat, itu semuanya happy. Tapi di unit song, kita itu dimainin emosinya. Dari yang pertama itu lucu-lucu, tsundere, terus yang kedua itu jadi mulai bimbang, yang ketiga mulai agak pasrah, dan yang keempat udah bener-bener ya udahlah bebas lu mau gimana gitu, ibaratnya gitulah, emosinya dimain-mainin. Terus juga selain itu, selain mainin sama emosi dan juga energik, menurut gua posisi lagu dari setiap 4 lagu awal dan 4 lagu unit song ini pas guys. Jadi kalau misalkan di utak-atik itu malahan jadi nggak cocok gitu, jadi kayak jelek. Tapi masalahnya karena ini udah digabung sedemikian rupa, diolah sedemikian rupa, 8 lagu di awal tadi justru malahan membuat cerita ini semakin menarik. Nah, ditutup dengan Perci Kecil, dimulai dengan MC2 alias MC2 itu ya pokoknya intermezzo lah ya. Itu dia baca live tweet kayak biasanya. Nah, selain itu gua ada penilaian sedikit dari isonya ya tadi ya. Iso dari 8 lagu tadi lah, dari 4 lagu group song dan juga 4 lagu unit song. Menurut gua iso ini itu bagus-bagus. Jadi ada perkembangan desain atau ide yang bisa disalurkan oleh JKT48 sendiri gitu. Apalagi di unit song, karena di unit song itu gue lupa antara beberapa lagu atau semuanya ya, itu kayak desain untuk senternya itu bener-bener beda dibandingkan yang lain. Kalau misalkan kita biasanya itu beda, tapi bedanya beda dikit guys. Kayak misalkan Junjo Sugi lah. Junjo Sugi itu kan sebenarnya tipe bajunya itu sama kayak yang dua lain, cuman bedanya dia merah doang. Udah itu kan kayak hal yang membedain. Kalau ini tuh bener-bener dibuat sedemikian rupa yang bedanya tuh bener-bener kelihatan, gak cuman warnanya doang gitu. Jadi kayak bagus lah, dan beneran kayak dikasih posisi lu senternya gitu. Jadi kayak kita tahu oh senternya dia nih. Oke, kita lanjut ke act ketiga berarti kan, karena grup song lagi. Itu yang pertama itu ada Gajah Hati, dan di lagu kedua itu adalah Beginner's Gamble. Di lagu ketiga itu ada Aku. Itu ada 3 lagu guys. Nah di sini di act ketiga ini menurut gua mereka ini lebih ke arah udah menyudahi hubungan sebelumnya. Sekarang kita akan mencoba untuk lebih bermain-main atau lebih mentaruhkan semuanya untuk hubungan kita selanjutnya, entah sama orang baru atau entah sama orang yang sama. Intinya gitu. Dimulai dari Gajah Hati, yang kalau kalian tahu sendiri atau membaca liriknya sendiri di YouTube atau dimanapun ya, bahwa itu emang mereka gamble kan, kayak gue bertaruh nih tentang hati gue nih untuk semua orang gitu loh. Nah terus di lagu kedua juga dilanjutin dengan Beginner's Gamble. Di sini di Beginner's Gamble itu ada gimmick baru, yaitu member-member yang tampil itu melemparkan koin. Tapi ini gue nggak tahu ya, dia itu bakal lakuin lagi atau enggak. Soalnya kemarin lempar koin, bonusnya adalah yang dapat koin itu bisa dapat diskon di merchandise. Gue nggak tahu tuh bisa buat poin atau enggak, tapi intinya dapat diskon lah buat pembelian merchandise gitu guys. Terus di lagu ini juga ada 2 monolog yang seperti kayak flirting lah, kayak mencoba mengajak untuk PDKT gitu loh. Nah itu, tapi gue nggak tahu nih
Kalau gue sih bilangnya ini mungkin agak lagu haram, cuman gue nggak tahu ya benar apa enggak. Mungkin kalian bisa nilai sendiri. Intinya adalah di Beginners Gamble dan Gajah Hati ini menunjukkan kalau mereka atau member JKT48 atau dalam lagu tema atau dalam konteks ini adalah tema lagunya itu tentang gua mau bertaruh soal cinta gitu dengan siapapun karena kisah sebelumnya gua itu udah selesai, intinya gitu. Atau gua mau bertaruh dengan cinta dengan cara baru, dengan kita have fun aja, yang udah lupakan lah gitulah. Nah terus ditutup dengan ada aku ini ya, ini udah drama musikal, kalian tahu lah ya, untuk mengenang Gusti juga, respect Kang Gusti buat lagunya bagus banget. Dan ini tuh tipe-tipe drama musikal yang sebenarnya temanya itu adalah apapun kesulitannya tenang, ada aku yang mau menemani lu dalam kesedihan gitu guys. BTW tadi Gajah Hati dan juga Beginners Gamble dance-nya juga bukan yang lazy dance ya, alias yang energik juga kok, walaupun 4 di awal itu udah energik, jadi kayak mereka tetap temponya tuh tetap ibaratnya tetap naik lah, tetap menuju naik, bukan menuju kayak keturun gitu guys. Nah setelah Raja Aku selesai tuh act 3 alias kepotong sama Roulette Challenge, atau di sini MC lagi guys, MC 3. Dia itu gimmick bagus juga dari JKT48. Kalau biasa itu kita main games, ini bedanya main games tapi dari Roulette Challenge. Gue nggak tahu ini akan berlanjut di show selanjutnya atau enggak. Kalau disamain sih lumayan sih bagus, soalnya ide-ide atau challenge yang diberikan itu bener-bener out of the box gitu loh. Ini bisa membantu member untuk improve atau dipaksa untuk improve dari ide mereka dan juga MC mereka gitu, karena nggak ada yang tahu ke depan, nggak ada yang tahu MC-nya atau gamesnya itu gimana, jadi nggak bisa briefing sebenarnya kalau menurut gue ya, menurut gue gitu. Oke, kita masuk ke act 4. Belum act 4. Ini lagu yang menutup act 3 sebenarnya, karena kan ya sebelum lagu encore biasanya ada lagu terakhir kan, dan lagunya itu adalah Dahulu. Jadi isunya ini oren kayak jeruk, terus kayaknya gue mendengar aransemen baru, cuman gue gak tahu ya. Cuman kan kalau kita dengar Dahulu di konser itu kan isinya tentang piano dari Mas Ari Irianto ya namanya ya. Terus di sini tuh ada bassnya, ada drumnya. Jadi menurut gue di aransemen ulang dong, ya nggak sih? Atau mungkin emang ini fullnya gitu aslinya. Dan Dahulu ini juga menurut gue cocok untuk menutup rangkaian lagu yang ada di setlist ini. Menutup ya, karena kan belum selesai. Intinya menutup. Karena ceritanya ya udah selesai, gamon gitu loh. Dia tuh ibaratnya untuk mengingat, cintanya gagal nih. Kita mengingat momen-momen pertama kali saat kita bertemu, pertama kali saat kita bercinta, merasakan kasih sayang, dan juga senang-senangnya gimana PDKT-an gitu. Intinya gamon, lagu gamon lah gitu kalau menurut gua. BTW ini juga intermezzo ya sebelum kita lanjut ke encore. Kalau kalian duduk kalau gua kan kemarin dapat bala guys, J11 tiketnya ini, nanti gua tunjukin. Gua dapat J11. Jadi dapetnya tuh tapi semua view itu dapat gitu. Cuman kalau misalkan kalian duduk di samping kanan, samping kiri, yang kalian tahu ada deket dermaga kan, menurut gua kalian itu dapat posisi yang terbaik, salah satu yang terbaik lah. Karena di setlist ini hampir semua lagu, enggak sih, maksudnya kayak banyak lagu yang ke dermaga. Jadi member itu pada ke samping semua. Jadi kalian itu BTW ini mungkin group song ya, bukan unit song. Kalau unit song kayaknya nggak ada yang ke dermaga guys, tapi cuma group songnya aja. Dia tuh bakal ke samping-sampingnya untuk menyapa kalian atau untuk nyanyi di depan kalian gitu loh. Jadi enak lah. Terus kita masuk ke encore. Encore-nya itu ada 4 lagu. Ada Dream, Double Standard, Cinta di Garis Horizon, dan Sampai Jumpa Lagi gitu. Tapi yang pertama dulu kita mulai dari Dream. Ya kalian paham lah ya seberapa bagusnya Isyana bikin lagu. Jadi ini lagu Dream. Terus yang kedua ada Double Standard. Kalau menurut gua ini tema lagunya seperti ambisi yang kayak pengen dapetin. Jadi mereka tuh bener-bener untuk mengulang lagi untuk gua bisa buat dapetinnya gitu loh. Nah, terus ditutup sebelum lagu terakhir ditutup dengan Cinta di Garis Horizon. Dia kembali lagi merasakan cinta itu, kembali lagi merasakan happy-nya cinta terhadap seseorang atau mungkin orang lama. Tema lagu itu happy sehingga dia merasakan cinta kepada orang gitu, intinya gitu. Nah,
Di lagu terakhir untuk menutup setlist ini, mereka menyanyikan lagu Sampai Jumpa Lagi. Kalau menurut gua, lagunya ini kayak Arigato. Kalau kalian paham maksud gua, lagu yang mana? Lagunya itu kayak Arigato, tapi temanya adalah kalau Arigato kan terima kasih. Kalau ini ya udah nggak apa-apa kita menutup lembaran yang lama, tapi kita akan membuka lembaran yang baru lagi kok gitu. Kita pasti akan bertemu lagi di kedepannya. Dan setiap perpisahan itu pasti bakal ketemu lagi. Jadi ngapain takut dengan perpisahan gitu guys. BTW ini juga mungkin ke fans dan juga member kali ya. Karena kan member tahu lah setelah kita nonton kita selesai kita pulang. Tapi member juga tahu dan kita juga tahu kalau kita bisa ketemu dia lagi di ke depan di kesempatan lain dan bagaimanapun caranya. Mau VC, mau meet and greet dan apapun lah. Atau nonton teater lagi mungkin gitu. Dan jangan lupa di sini ada dadah-dadah. Ini ada dadah-dadah. Jadi jangan lupa dadah-dadah ke membernya juga guys. Ibaratnya waroan di situ lah intinya gitu. Itu menurut gua overall penilaian gua dari secara setlist. Sekarang lanjut ke intinya. Intinya adalah setlist ini mainin ekspresi banget. Karena kita tahu lagu-lagu yang biasanya dikeluarin sama Indonesia lebih menekankan ke lirik lagu sehingga membawainnya harus dengan ekspresi. Tapi selain itu juga energik. Dilihat dari 4 awal lagu yang loncat-loncat. Ini menurut gua adalah setlist yang susah dibawain. Tapi member yang bisa membawain ini dengan perfect seperti line up kemarin itu worth it untuk dilihat dan ditonton dan diterima. Karena bagusnya itu bisa berkali-kali lipat guys. Jadi lagu yang bagus ditambah performance yang bagus bakal menjadikan sebuah stage performance atau stage yang bagus. Dan itu yang gue lihat kemarin. Semoga kedepannya tetap seperti itu ya gitu. Semoga aja. Nah, karena lagu aslinya itu 16 lagu, tapi unit song kok 4. Mungkin ini salah satu minus yang dari gue lihat. Gue tidak memperhatikan isu-nya karena menurut gua itu udah nggak bisa diganggu gugat karena rangkaian dari setiap lagu itu menurut gua udah pas. Jadi misalkan kalau kalian bilang kok ada lagu yang ini tapi bajunya ini, ya memang itu nggak bisa dimaafkan ya sebenarnya ya. Cuman kalau misalkan lagu itu diubah lagi atau misalkan member harus ganti baju untuk lagu itu doang dan di lagu berikutnya itu harus ganti lagi, menurut gue itu nggak efektif dan bahkan bikin repot. Karena setiap lagunya itu udah memiliki cerita dan porsinya masing-masing di setiap perjalanan setlistnya atau di satu album ini. Jadi bercerita kan, ibaratnya mereka tuh bercerita. Jadi kalau satu aja diganti atau diubah akan merusak keharmonisan cerita-cerita tersebut. Gitu. Jadi karena unit song 4, mereka gantinya dengan encore-nya ada 4 lagu, biasanya 3 kan. Encore tuh biasanya 3 lagu guys. Ini 4 lagu encore. Jadi total ada 16 lagu, bukan 15 gitu. Itu plus mau negatifnya lah. Terus selain kurangnya itu adalah kalau menurut gue pribadi, gue kemarin tapi nanya sama orang lain sih nggak kayak gitu ya. Menurut gue pribadi, lagu setelah Dream atau setelah encore itu ya, setelah keempat, setelah lagu Dream, temponya itu sedikit diturunin. Ya kayak biasanya encore lah ya. Diturunin, jadi ada tendensi untuk bosen kalau menurut gua. Ada tendensi untuk bosen dan juga ngantuk di akhir. Cuman kan itu encore ya, jadi emang harus menutup kisah dengan tempo yang slow. Karena kalau tempo yang naik lagi bakal gak encore namanya, itu namanya awal dari pertunjukan gitu guys. Apalagi setiap makna di bridging setiap MC ke lagu alias dari X1 dari X1 selesai X1 kan MC lanjut ke Act 2, MC lagi lanjut ke Act 3, MC lagi lanjut ke encore. Itu punya maknanya sendiri dari yang dijelasin untuk setlistnya sendiri. Jadi total poin dari gua adalah 9/10 karena nggak ada yang sempurna. Apalagi tadi ada poin-poin minus yang gua bilang itu. Oke, itu dari gua guys. Sekarang gua mau bacain dari ini yang dari JKT48 sendiri ngasih tahu ke kita ada apa aja sih. Ini gue bacain ya, dari X1. X1 itu yang awal-awal sebelum mulai ya. Yang dimulai dari Go and Fight.
Mereka bilang let the game begin. Setiap pertunjukan selalu memiliki awalan dengan lagu dan tarian yang energik. Nah, grup ini atau JKT48 membuka pertunjukan dengan semangat dan senyuman dari masa muda. Seluruh elemen menyatu untuk menghadirkan adrenalin dan rasa yang khas akan memulai sebuah permainan. Terus kita lanjut ke act 2. Bener nggak ya kalau gue lihat nih, anjay. Pick your card. Kalau di sini mereka fokusnya adalah ke kartu. Jadi acak kartu, lempar dadu, arah permainan tak menentu. Hal yang terpenting adalah mengetahui bagaimana memainkan kartumu. Segmen unit song ini berisi 4 unit song dengan irama dan nuansa yang unik seperti 4 gambar kartu yang berbeda. Emosinya dimainin kayak kita tuh ada senengnya, ada pasrahnya, ada depresinya, dan juga ada ya udahlah gitu kan. Jadi kayak suasananya tuh dicampur aduk gitu guys di unit song ini. Ya hampir mirip lah, walaupun mereka jago lah. Gue mah apa. Terus di act 3 pertaruhan dimulai. Aksi musik, lampu kelap-kelip, baju manik-manik, dan dansa cantik menghias panggung drama. Setiap detak irama memberi makna pertaruhan, selayaknya dunia dipenuhi keinginan mata. Yaitu untuk act 3, ya intinya mereka kalau di JKT ini ternyata ingin bilang kalau emang pertaruhan cinta itu dari sini guys. Dari Raja Hati, Beginner's Gamble, ada aku dan juga dahulu. Ceritanya tuh nyatu lah. Terus yang keempat atau yang encore, All or Nothing, di mana harapan atau keputusan adalah hasil dari pertaruhan cinta. Melalui segmen ini JKT48 menghadirkan irama kemenangan, kesedihan, dan juga perasaan cinta. Makna pertaruhan cinta terlebih penting terus memberi, bukan menerima. Bagus. Temanya bagus ya. Alias mereka tuh bener-bener udah men-plot dari awal gimana sih cerita dan susunan lagu dari setiap lagunya. Yang gue penasaran di sini adalah apakah saat mereka meng-approach komposer-komposer dari Indonesia kayak Lale Imanino, Benadia, Gita lagi, Gusti dan juga Adi Yanto ini, apakah mereka sudah menjelaskan hal ini dari ide mereka? Kalau iya, keren sih menurut gua. Tapi kalau enggak, lebih keren lagi. Berarti mereka bener-bener kasih nothing tulus, pas dapat mereka bikin sesuatu hal yang lebih menarik dibandingkan lagu-lagu yang udah dikasih, dibikin lebih menarik lagi dengan cerita yang mereka bikin. Dan menurut gua setlist ini berhasil menunjukkan bahwa JKT48 setlist original ini dipersiapkan dengan matang, bertahun-tahun lamanya, tapi akhirnya ya hasilnya mendapatkan segalanya, apresiasi, kesenangan semua orang, dan juga banyak komentar positif yang gue tahu ya. Jadi tunggu apa lagi guys? Jangan lupa nonton JKT48 setlist original Pertaruhan Cinta di Teater FX Sudirman. Segitu aja video dari gue. Thank you buat yang udah nonton. Like kalau suka, subscribe dan gratis. Subscribe gratis. Boleh komentar di deskripsi atau di kolom komentar, biar kalian bisa diskusi bareng lah. See you next time. Bye bye.